Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan. Perkenalkan, nama saya Tia Fitria, akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yang ke-1 Nisa Fauziah yang akan membahas atau memberikan materi pembahasan bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Yang kedua adalah Mas Rofah akan membawakan pemateri kedua, yaitu macam bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Yang ketiga, Saudari Sena akan membawakan pemateri ketiga, yaitu pentingnya bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Dan yang keempat adalah Dullah akan membacakan pemateri keempat, yaitu model bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah bersama-sama untuk pembukaan acara diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauziah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa pengertian dari bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan. Setiap lembaga pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA sampai dengan PT mempunyai tujuan pendidikan yang disebut dengan tujuan institusional. Tujuan sekolah merupakan tujuan intermediate bagi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, maka setiap sekolah SD sampai PT haruslah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Selain kegiatan, masih ada aspek lain yaitu bimbingan sikap dan kesejahteraan yang belum dapat tercapai secara maksimal. Untuk memberikan perhatian terhadap aspek ini, maka salah satu caranya adalah memberikan bimbingan kepada siswa. Dengan layanan ini diharapkan kesulitan siswa, baik kesulitan belajar, kesulitan emosional, maupun kesulitan yang lain dapat teratasi dengan baik. Kegiatan dengan sekolah lanjutan ada 2 macam, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Program bimbingan dan konseling untuk siswa SMP hendaknya berorientasi kepada pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Sedangkan bimbingan di SMA adalah proses bantuan khusus yang diberikan kepada siswa-siswanya dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapinya dalam rangka perkembangan yang optimal sehingga mereka dapat memahami diri, mengarahkan diri, dan bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu macam-macam bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Macam-macam bimbingan konseling di sekolah lanjutan ada 4. Yang pertama, bimbingan pribadi siswa. Menurut Hibana S. Rahman, bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang kedua, bimbingan sosial siswa. Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang ketiga, bimbingan belajar siswa. Bimbingan belajar menurut
Oemer Hamalik adalah bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuan, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu pentingnya bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah lanjutan yaitu karena pada jenjang sekolah lanjutan kebanyakan siswa pertama kali berhadapan dengan banyak guru dengan aneka ciri kepribadian, cara mengajar, dan lain-lain, sehingga para siswa memerlukan penyesuaian diri dengan banyak guru tersebut. Selain itu, karena pada usia sekolah lanjutan ini tergolong pada usia remaja awal sampai remaja akhir yang memerlukan penyesuaian diri dan pemahaman diri yang berkaitan dengan pengetahuan yang dicapai bagi kelanjutan studi, keterampilan yang dicapai bagi jabatan pekerjaan, dan sikap yang dimiliki bagi komunikasi dalam hubungan sosial. Hal inilah yang membuat bimbingan konseling di sekolah lanjutan sangat dipandang penting keberadaannya. Saya adalah Manul Hidayat, akan sedikit menjelaskan tentang model bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Baik teman-teman, model bimbingan di sekolah lanjutan adalah suatu konsep dasar bimbingan yang berasumsi sebagai berikut. 1. Program bimbingan merupakan suatu keutuhan yang mencakup berbagai dimensi yang terkait dan dilaksanakan secara terpadu. 2. Layanan bimbingan ditunjukkan untuk seluruh siswa menggunakan berbagai strategi. 3. Bimbingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, mencegah terhadap timbulnya masalah, dan menyelesaikan masalah siswa. Model bimbingan ini berpandangan bahwa manusia itu merupakan satu kesatuan. Pengaruh terhadap bagian dari seorang manusia akan mempengaruhi keseluruhannya. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih yang diikuti oleh tanggung jawab atas akibat yang timbul dari pilihan itu. Tanggung jawab seseorang tidak hanya bertumpu dan terpusat pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain secara seimbang. Terima kasih. Nama saya Alvin akan membacakan kesimpulan daripada materi-materi yang dibacakan. Kesimpulannya adalah bimbingan di sekolah lanjutan adalah proses bantuan khusus yang diberikan kepada siswa-siswanya dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan tentang adanya kesulitan dan dihadapinya dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka dapat memahami diri, mengarahkan diri, dan bertindak serta bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Macam-macam bimbingan konseling di sekolah lanjutan: bimbingan pribadi siswa, bimbingan belajar siswa. Pentingnya BK di sekolah lanjutan yaitu untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan banyak guru. Selain itu, karena usia dalam sekolah lanjutan ini tergolong dalam usia remaja awal sampai remaja akhir yang memerlukan penyesuaian diri dan bimbingan dalam pengambilan keputusan, maka seorang psikolog sekolah perlu memahami benar-benar ciri-ciri perkembangan pada masa ini untuk memberi pelajaran konseling kepada para siswa maupun informasi kepada guru dan orang tua siswa tersebut. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.